surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Selamat malam saudara-saudara, kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan malam ini kita akan bersama-sama kembali mengadakan persekutuan doa di keluarga kita masing-masing. Tentu kami berharap sekalipun kita belum dapat bertemu satu sama lain, namun kita bisa tetap bersama dalam bersukacita. Saudara, kita tahu bahwa jika kehidupan kita sedang baik-baik saja, maka mudah bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Namun bagaimana jika kita sedang dalam keadaan yang pergumulan? Apakah kita juga dapat mengucapkan syukur kepada Tuhan? Nah, saudara, inilah menjadi tema kita pada persekutuan doa keluarga malam ini, yaitu bersyukur walau tak mudah, dengan bacaan yang diambil dari Mazmur 28 ayat yang ke-7. Sebelum kita memulai seluruh persekutuan kita di malam hari ini, mari kita bersama melakukan saat teduh pribadi. Baik, saudara, kadangkala ucapan syukur dikaitkan dengan berkat materi yang kita dapatkan. Padahal masih banyak hal lain yang perlu kita syukuri. Salah satunya adalah kehadiran setiap anggota keluarga kita yang bersama-sama pada malam hari ini bersekutu bersama.
Oleh karena itu, marilah kita menyapa setiap anggota keluarga kita dengan kasih dan kita nyanyikan Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Saudara, kasih daripada Tuhan membuat kita dimampukan untuk senantiasa mengasihi sesama kita. Kasihnya juga membuat kita senantiasa dapat bersyukur. Kini, saya mengajak kita untuk bersama memasuki doa pembukaan di dalam persekutuan doa ini. Mari kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk mengadakan persekutuan doa di tengah keluarga kami masing-masing. Sejujurnya, kami rindu Tuhan untuk bertemu satu sama yang lain di dalam ibadah dan di persekutuan. Namun, kami juga tahu bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini, hal tersebut belumlah dapat terjadi. Oleh karena itu, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, dalam keterbatasan kami masih tetap bisa bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan di dalam persekutuan ini. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam rasa syukur kami berdoa. Amin. Baik saudara, kini saya mengajak kita semua untuk bisa bersama membaca Mazmur melalui Mazmur 90 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Mazmur 90 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Mari kita bersama-sama membacanya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar firman Tuhan yang kita dengarkan dapat kita terima dengan baik dan dapat bersama kita lakukan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita akan menyanyikan indahnya saat yang teduh.
Mari Bapak Ibu kita mengawali renungan kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas setiap hal yang selalu Tuhan jadikan indah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Dan saat ini terangi hati kami dengan cinta-Mu sehingga kami boleh sungguh-sungguh memahami apa yang akan kami sama-sama baca pada hari ini. Kami menyerahkan diri kami untuk terus dipimpin dan diperbaharui oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dari Mazmur pasal 28 ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 28 ayatnya yang ke-7 berbunyi demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ada sebuah cerita tentang seorang anak dan ayahnya yang suatu ketika saat itu sedang makan bersama-sama. Lalu waktu makan bersama-sama itu ibunya menyuguhkan sebuah makanan yang sebenarnya biasa tapi agak lain dari biasanya. Karena makanan itu adalah sebuah tempe yang ternyata tempe itu gosong Bapak Ibu Saudara. Lalu anak ini merasa tempe ini tidak bisa dimakan. Tetapi yang menakjubkan ayahnya selesai makan itu mengatakan kepada istrinya, kepada ibunya, terima kasih ya, tempenya enak sekali. Lalu anaknya hanya melihat ayahnya dengan bingung. Tapi saat itu setelah mereka akan pergi tidur, anaknya bertanya kepada ayahnya, apakah tempe tadi rasanya benar-benar enak? Mengapa ayah berbohong? Tempe itu gosong dan tidak enak. Lalu ayahnya mengatakan, bukan soal rasanya, tapi dia mengucap syukur berterima kasih karena ibunya yang sudah capai dari pagi sampai malam masih sempat menggorengkan tempe untuk keluarganya. Bersyukur walau tidak mudah. Ayah ini mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat. Cinta, pengorbanan yang mungkin tidak terlihat dari sepotong tempe yang gosong. Tapi kalau itu dilihat dengan cinta dan melampaui apa yang terlihat oleh mata, maka sang ayah ini bisa bersyukur. Mazmur 28 ayat 7 mengatakan kepada kita, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sampai ini tetap kuat, maka itu karena kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Tuhan. Apapun keadaan kita bisa menjadi seperti saat ini karena Tuhan adalah perisai kita. Dan saat kita menyadari sekalipun keadaan sedang sulit, bahwa kita bisa sampai di titik ini itu karena Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara dan saya pasti bisa terus mensyukuri kehidupan kita. Tapi kalau kita hanya mau melihat apa yang kita lihat, kita hanya mau mensyukuri apa yang kita ingini, maka bersyukur itu mungkin akan selalu sulit kita lakukan dalam kehidupan kita. Bersyukur tidak mudah, tapi bersyukur bisa dilakukan saat kita melihat melampaui apa yang kita lihat. Jadi saat kita melihat kita bisa ada sampai detik ini, maka kita bisa melihat kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan. Dan Mazmur 28 ayatnya yang ke-7 mengatakan, dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, keadaan saat ini tidak mudah. Tapi jangan hanya melihat apa yang bisa kita lihat, tapi melihat melampaui apa yang bisa kita lihat. Sehingga akhirnya kita bisa mensyukuri bahwa sampai saat ini semua itu hanya karena pertolongan, kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Tuhan. Selamat bersyukur, walaupun saya tahu sampai sekarang keadaan belum mudah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saudara, hidup bersyukur adalah sebuah pilihan. Ada yang sudah banyak menerima berkat namun masih terus merasa kurang. Namun ada juga yang kekurangan tetapi hidupnya di dalam rasa syukur. Mari saudara, kita senantiasa bersyukur walaupun tak mudah. Karena begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum masuk dalam doa pribadi di setiap keluarga, mari kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur.